Bupati Bogor Ade Yasin inspeksi mendadak sejumlah kantor dinas pemerintah Kabupaten Bogor. Sebagian ASN masih menjalankan kerja secara virtual. Bupati Bogor menyidak sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor. Tidak ada sanksi tegas bagi ASN yang melanggar atau belum masuk kerja karena masih dalam suasana pandemi. Dalam sidak, Bupati Bogor menyampaikan ASN membuka diri dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Dan untuk membahas masih banyaknya ASN yang tidak masuk di hari pertama setelah libur Lebaran dan langkah pemerintah Kota Bogor mengontrol penyebaran COVID-19 selama libur Lebaran, sudah bergabung bersama kami Bupati Bogor Ade Yasin. Selamat sore Ibu Ade. Selamat sore. Baik Ibu Ade, apa sanksi bagi ASN yang tidak masuk kerja usai libur Lebaran? Kalau tidak masuk kerja karena memang pandemi ini kami masih menerapkan WFH. Jadi 50% WFH itu tetap kita terapkan, tetapi absennya melalui WA Sherlock. Jadi gini, kami menetapkan 50%, yang 50%-nya lagi tetap bekerja di rumah atau work from home. Tetapi cara ngabsennya adalah selain absen yang seperti biasa, tetapi kami pun tugaskan kepada kepala dinas untuk melihat posisi pegawai yang tidak ngantor. Jadi mereka wajib mengabsen satu-satu berikut Sherlock ada di mana. Kalau tidak ada di rumah berarti ini mungkin mudik atau dan lain-lain. Tapi dari laporan yang tadi saya sempat apel pagi-pagi lalu saya sidak, dari beberapa laporan ternyata mereka tetap bekerja di rumah dan belum ada laporan yang mudik. Ya, sementara ini belum ada, jadi saya belum menerapkan sanksi apa-apa karena belum ada yang ketahuan mudik. Baik, untuk bagaimana para ASN ini ditertibkan, apakah ada mungkin peraturan yang ditetapkan sebelum libur Lebaran ini, Bu Ade? Iya, peraturannya itu ketika libur pertama di hari Kamis, itu kami tugaskan para kepala dinas atau kepala SKPD untuk mengacak untuk mengabsen random. Jadi setiap hari ada saja yang diabsen oleh mereka, tidak hanya kepala dinas tetapi kecamatan. Jadi saya minta kepada para kepala SKPD agar setiap hari mengontrol pegawainya bergiliran. Jadi hari ini siapa, besok siapa, dan gitu. Jadi bisa jadi besoknya kembali ke yang awal gitu. Jadi kita random supaya kita tahu bahwa mereka ini ada di lokasi, tidak ada yang liburan. Jadi kalaupun ada yang ketahuan liburan, pasti ada sanksinya karena kan pemerintah sangat ketat sekali untuk melarang ASN mudik. Tapi hari ini di apel tadi saya sudah tanya, belum ada laporan. Lalu tadi pun yang ASN yang masih WFH 50%, itu pun kita wajibkan untuk di-absen melalui Sherlock. Baik, berbicara mengenai libur Lebaran, Ibu Ade, beberapa tempat wisata, bahkan mungkin seluruh tempat wisata memang saat ini dalam kondisi ditutup ya, mengantisipasi adanya kerumunan. Sampai kapan rencananya penutupan ini akan dilakukan? Ya, penutupan ini kan situasional. Ketika Lebaran kemarin pada saat kondisi larangan mudik, jadi kami memutarbalikan atau memutar arah kendaraan-kendaraan non-F untuk kembali ke wilayahnya masing-masing. Jadi kan pada saat kita larangan mudik itu atau penyekatan, ini kita tidak bisa tanya satu-satu kendaraan. Jadi kalau apakah mereka mau mudik atau mau wisata, karena bisa saja niatnya mudik tetapi pura-pura jadi wisatawan kan begitu. Jadi kita memberikan diskresi kepada petugas, ya, terutama juga kepada pimpinan penyelenggara kegiatan penyekatan seperti Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Satpol PP, Dikadisub untuk melakukan diskresi apabila sudah macet mereka wajib untuk memutarbalikan. Dan yang diutamakan adalah yang di luar plat nomor F itu yang diputarbalikan tanpa harus dilakukan tanya jawab apakah mau wisata atau apa, karena kapasitasnya yang sudah penuh, kapasitas jalan itu sudah penuh sehingga akan menimbulkan kemacetan dan kerawanan. Jadi di tempat wisata pun seperti itu, ketika kapasitas, karena kami menentukan 50% untuk tempat wisata.
Ketika kapasitasnya sudah 50%, yang baru datang karena wisata nggak mungkin sejam 2 jam, pasti seharian. Jadi kalau sudah memenuhi 50%, terpaksa diputar balik gitu. Jadi mohon maaf saja bagi yang memang niatnya berwisata, terpaksa harus kami putar balik karena sudah memenuhi kapasitas. Gitu. Untuk mengawasi jalannya protokol kesehatan dengan baik dan benar untuk wilayah, untuk sektor wisata dan juga restoran dan juga pusat perbelanjaan umum, seperti apa pemerintah mengawasinya, Ibu? Iya, sebelum Lebaran, bahkan sebelum puasa, kami sudah membentuk tim internal dari masing-masing tempat usaha seperti mal, restoran, hotel. Jadi dibentuk oleh tim gabungan kami atau tim dari Satgas 19, COVID-19. Jadi tempat wisata, satgas-satgas internalnya dilatih untuk kemudian menjadi pengawas di masing-masing tempatnya. Yang di wisata-wisata, yang di hotel, yang di mall gitu. Jadi kami tidak meng-hire orang dari luar atau membuat tim baru, tetapi tim mereka di dalam saja sudah cukup untuk mengantisipasi dan menjaga keamanan dari masing-masing tempatnya mereka. Dan ini juga dibekali dengan pelatihan dan dengan tanda-tanda seperti jaket, ya diberikan jaket bahwa mereka adalah petugas. Seperti di mall kalau memang sudah kapasitasnya cukup, pintunya ditutup begitu, atau yang tidak jaga jarak diberi di-announce oleh para petugas untuk tetap menjaga jarak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, Ibu.